Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi wa faqibadal mu'minin bi'adana amali sholihat wa syarah sudura ulihil mutaqin bil imani wa jahadi rasuluh minal hikmati wal ayat wa kasyafal qulubi bihi hababal jalalati wa dalalah wa yasara bil baqiyati sholihat man yatabawuna bihi manazil jannah. Fadlan minhu wa ni'matal bukayalukum ayasya wa yahtaruna ma'bukat ahmaduhu subhanahu wa ala ma'alam bin asma'il husna wa sifat wa askuruhu ala ma'asalahu nalin anim mubarakat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan arju biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahib ayat yang mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa akim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tamlau ajalullahi nuran wa taqulu lana wal mu'minina farjan wa farhan wa sururan wa ala alihi wa sallam wa Masyarakat muslimin rahimahullah, ittaqullaha haqqa taqwahu waskuruhu wa rabbi bersabarah wasgalu asinatakum bidikri wa sayyidun dabarah wa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa mimma razaqnahum sirawan yatuna tijaratan lan tabur yaqiyahu bima yajiduna bi innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
tuba liman qala amru usulu wa hasuna amalu. Sadaqallahu wa rasul. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, alhamdulillah kita sama-sama hadir, yang mana kehadiran kita mudah-mudahan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dosa orang tua kita, dosa saudara kita, keluarga kita, ayah orang tua kita, semuanya yang nasab kepada orang tua kita dan keluarga orang tua kita dan saudara orang tua kita. Kemudian anak turun kita menjadi anak yang soleh-solehan. Dan mudah-mudahan semua dari keluarga yang dengan dosa-dosa Ta'ala, terutama kepada orang tua kita yang ada di dalam kubur, dan yang paling utama adalah guru kita yang sudah banyak meninggalkan kita, yang hidup maupun yang mati. Dan dosa-dosa beliau diampunkan oleh Allah Ta'ala, yang banyak jasanya mendidik kepada kita sehingga kita duduk bersama-sama di majelis ini. Dan mudah-mudahan dapatkan ilmu yang manfaat selamat dunia akhirat, akhir hayat, usul khotimah. Amin. Salawat serta salam dan pujian kepada baginda Nabi Syafi dan Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga sahabatnya, dan kita bisa dalam barisan Nabi Muhammad SAW untuk masuk dalam surga. Amin. Malam ini kita berbicara masalah Allah Ta'ala bi kitabul karim, ud'uni astajib lakum. Artinya barang siapa yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Ini Quran. Kemudian tidak ada seseorang yang doa itu tidak dikabulkan. Karena doa ini adalah bagian otaknya ibadah. Senjatanya orang mukmin itu doa. Abu Lais As-Suragon diriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Marujika khamsan lam yuhram khamsan. Marujika syukra lam yuhram ziyadah liqaulihi ta'ala. La in syakartum nazidannakum wa man rujika sabr lam yuhram sawab liqaulihi ta'ala." Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab wa man rujika taubatan lam yuhram al-qubul liqaulihi ta'ala. Walladzi yaqbalu taubata 'anil ibadi wa man rujika istighfar lam yuhram lil maghfirah liqaulihi ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa man rujika du'a yuhram ijabah liqaulihi ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Wa qablu yasadis wa man jikal infaqa lam yuhram al-khalaf liqaulihi ta'ala. Wa man anfaqtum min shay'in fa huwa yakhlifu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang diberi rezeki 5 macam, maka tidak akan diharamkan dari 5 macam.
siapa yang diberi syukur maka tidak akan diharamkan dari tambahan, karena firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur pasti akan kami tambah untukmu. Dan barang siapa yang beri sabar maka tidak akan diharamkan dari pahala. Karena firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala mereka tanpa hisab atau hitungan. Dan yang diberi taubat tidak akan diharamkan dari penerimaan, karena firman Allah, wa walladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Ialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan siapa yang diberikan istighfar tidak akan diharamkan dari pengampunan, karena firman Allah, istighfar Rabbakum innahu kana ghaffara. Bacalah istighfar, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Dan yang diberi doa maka tidak akan diharapkan dari penerimaan atau ijabah, artinya pasti dikabulkan. Karena firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu niscaya aku terima untukmu. Kemudian ada riwayat yang ke-6, waqad ruwiya sadisu. Siapa yang bersedekah maka tidak diharamkan dari penggantian. Jadi orang sedekah itu pasti diganti, tidak diharamkan. Karena firman Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifu. Barang siapa yang bersedekah maka tidak akan diharamkan dari penggantian. Karena firman Allah, dan semua yang kamu nafkahkan sedekahkan dari sesuatu, maka Allah akan menggantinya. Makanya jangan ngerti-ngerti, tetap melarat boleh. Kalau sedekah itu pasti. Abu Lays meriwayatkan dari sanadnya dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Mamin muslimin yad'u bi du'ain ila sujudi walau fa amma an yu'ajjala fid dunya wa imma an yudakhira lahu fil akhirah wa imma an yukafir anhu min dunubi kulli ma da'a ma lam yadu bi ismin al-quti akhirah min." Tiada seorang muslim yang berdoa melainkan pasti diterima. Maka ada kalanya disegerakan pemberian hajatnya di dunia atau disimpan untuknya di akhirat, atau digunakan untuk menebus dosa-dosa menurut kadar doanya.
selama tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan hubungan silaturahim atau famili. Yazid Al-Rabbas berkata, bila telah tiba hari kiamat, maka Allah akan menghidangkan pada tiap hamba doa yang telah diminta, tetapi tidak diberi di dunia. Maka diberitahu, hambaku telah berdoa pada hari ini, tetapi aku tahan doamu itu dan inilah pahalanya. Maka selalu hamba itu diberi pahala sehingga dia ingin sekiranya semuanya itu hanya dibalas di akhirat dan tidak diberi di dunia, karena ia merasa betapa besar yang didapatkan kelak di akhirat nanti. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Summa qara'a qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni rabbukum ud'uni stajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu telah berdoa, telah berfirman, berdoalah kamu dan mintalah kamu kepadaku, niscaya aku menerima permintaanmu. Sesungguhnya mereka yang sombong tidak mau ibadah atau berdoa minta kepadaku, maka akan masuk ke dalam jahanam sebagai seorang hina-hina. Dalam surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 60. Jadi orang yang berdoa ini orang yang sombong, dan ancamannya juga neraka jahanam. Minta kasih kekei tidak dikasih, stres. Al-Imam Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazal abdu bi khairi ma lam yasta'jil. Qalu kaifa yasta'jilu ya Rasulullah? Qal yaqulu da'awtullah fala yastajib li. Selalu seorang hamba dalam kebaikan selama ia tidak terburu-buru. Sahabat bertanya, bagaimana terburu-burunya itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, ia berkata, saya sudah berdoa dan belum diterima untuk ini. Kita selebih tunggu yang suci. Ngaji 3 bulan pengen jadi wali Allah. Utang 1 bulan pengen lunas. Kemudian riwayat Al-Hasan sambang atau mengunjungi Abu Usman An-Nadi yang sedang sakit. Lalu dikatakan pada Abu Usman, hai Abu Usman, berdoalah dengan doa yang telah kamu ketahui untuk orang sakit. Maka yang berdoa dengan menjadi syukur dari Allah, lalu membaca ayat kitab Allah, lalu membaca selawat
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengangkat kedua tangannya, dan kami juga mengangkat tangan kami, dan sesudah selesai berkata, terimalah kabar gembira bahwa Allah telah menerima doa kita semua. Al-Hasan, engkau berani menyatakan sesuatu atas nama Allah? Jawabnya iya. Ya Hasan, andaikan kamu menceritakan kepada aku suatu hadis, tentu saya percaya. Maka bagaimana saya tidak akan percaya kepada Allah? Padahal Dia Allah telah berfirman, "Ud'uni astajib." Berdoa kamu kepadaku, niscaya aku akan terima. Kan jelas. Dan ketika telah keluar semua kami, Al-Hasan berkata, sungguh ia lebih mengerti daripadaku. Inilah orang-orang yang mempercayai ayat dan meyakini, jadi tidak disia-siakan bahwa sesuatu yang dialami adalah berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Dan ayat tersebut adalah wasilah untuk menghubungkan sama Allah. Tanpa ayat itu tidak sampai kita terhubung oleh Allah. Nabi Musa AS tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat us'ati at'uka ya Rabb fatastajiba li fiha faqal anta abdi wa ana rabbuka wa man ta'awdani astajib wa awadahu miraran faqala lahu rabbuhu ud'uni fi kabiri layli fa istajibu wa inda'ani fiha asyar. Pada saat apa kait yang baik berdoa kepadamu? Ini kata Nabi Musa, supaya segera engkau terima. Jawab Allah SWT, engkau hambaku dan aku Tuhan. Bila saja engkau berdoa, pasti aku terima. Maka diulang pertanyaan itu beberapa kali. Kemudian Tuhan berfirman, berdoalah di tengah malam, mereka pasti akan aku terima, meskipun dari tukang menagih pajak juga. Jadi itu Nabi itu ngomong supaya dibayar. Jadi urusan dunia kita ajut ya, berdoa. Tapi yang orang itu dikasih perlu juga, yang luar hilang. Nabi Al-Adawiyah ketika pergi ke kubur bertemu pada seseorang, lalu ia bertanya. Lalu orang itu berkata, doakan aku kepada Allah. Jawab Rabi'ah, semoga Allah merahmati engkau, taatlah kepada Allah, kemudian kamu minta berdoa, niscaya Allah akan menerima daripadamu. Sebab Allah menerima doa seorang yang benar-benar terpaksa dan minta kepadanya. Al-Amasi dari Malik bin Al-Haris berkata, Allah berfirman, man saghalahu al-mas'alati atau itu Abdullah ma'ubi sholihin, siapa yang sibuk dengan zikir sehingga tidak sempat minta-minta kepadaku, niscaya aku akan memberi kepadanya sebaik-baik, seutama-utama apa yang aku berikan kepada orang-orang yang minta-minta. Jadi banyak itu lupa sampai minta ajaknya apa, kepingin apa, nggak tahu. Tapi lebih utama daripada orang yang minta-minta doa.
Karena orang minta doa ini kalau tidak dikabulkan stres. Jadi kalau zikir tidak dikabulkan sudah biasa zikir, kan gitu. Diberi tidak diberi zikir. Jafar bin Bardah dari Saleh bin Yasar berkata, Allah berfirman, "Tad'unani wa qulubukum mu'idatun anni wa batinun man tashabu." Kamu berdoa meminta kepadaku, tetapi hatimu berpaling kepadaku, maka sungguh palsu apa yang kamu perbuat. Tidak ada doa, hatinya berpaling, maka tidak dikabulkan. Tidak serius. Kalau tidak serius, tidak serius. Dibilangin tidak agar anak-anak itu walaupun dari mana. Seorang hakim ditanya, "Mengapakah kamu berdoa tetapi tidak juga diterima? Padahal Allah telah berfirman, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kamu saya terima." Jawabnya, karena kamu melakukan 7 macam yang menyebabkan tertolaknya doamu dari langit. Ditanya, apakah sebab-sebab itu? Jawabnya, yang pertama, kamu telah melakukan amal tetapi memurka Tuhanmu dan tidak bertobat serta tidak menyesali perbuatan itu. Yang kedua, kamu berkata, kami hamba Allah tetapi tidak berlaku sebagai hamba yang patuh taat kepada majikannya. Ketiga, kamu baca Al-Quran tetapi tidak memperhatikan perintah-perintah dan larangan-larangan yang di dalamnya. Keempat, kamu mengaku kami umat Nabi Muhammad SAW tetapi tidak melakukan sunnah-sunnahnya, yakni masih hidup, masih saja tetap makan yang diharamkan. 5, kamu telah mengakui bahwa dunia ini tidak berharga di sisi Allah SWT, walau sebesar sayapnya. Tetapi kamu merasa tenang, tentram hidup di dunia karena bersandar pada dunia tentram. Kenapa? Kamu berkata bahwa dunia ini akan hilang atau lenyap, tetapi kamu berbuat seakan-akan kekal hidup selamanya. 7, kamu mengakui bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia, tetapi kamu tidak sungguh-sungguh dalam usaha untuk mencari meraih amal akhirat. Bahkan masih mengutamakan kepentingan duniamu daripada akhirat. Abu Lais berkata, seharusnya berdoa minta kepada Allah pertama suci perutnya dari makanan yang haram, sebab yang haram itu akan menghalangi semua diterimanya doa. Saat Nabi Muhammad SAW berkata,
Ya Rasulullah, Atullah wala yastajibu li du'ai. Bahkan Nabi SAW, ya Sa'ad, ijtanibul haram fa inna kulla tabni dakhala fi luqmatul min haramin la yustajabu du'a'uhu arba'ina yawman. Ya Rasulullah, saya telah berdoa, tetapi doa saya tidak diterima. Jawab Nabi SAW, ya Sa'ad, tinggalkan makanan yang haram, maka tiap perut yang telah kemasukan sesuatu dari yang haram, maka tidak diterima doanya selama 40 ditambahi 2, ini pagi siang plus 40 berarti 80 hari. Masih orang lagi yang harap plus tambahi lagi 40 hari. Yazid Ar-Rabbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan daraba wajha bil bala'i kama tudrabu ugaribatu bina ibli al-yadil ma'i wa yakuna marhum di al-syara'i." Jika Allah kasih pada seorang hamba, maka Allah memukul mukanya atau diturunkan bala, sebagaimana onta yang baru dilatih dijauhkan dari tempat air supaya dikasih oleh penduduk langit. Dan tiap doa yang dipanjatkan manusia kepada Allah pasti diterima dan diberi salah satu dari 3 macam: segera diberi hajatnya, atau dijadikan penebus dosa-dosanya, atau disimpan kelak untuk bisa didapatkan di akhirat. Seorang lagi berkata, 4 macam orang yang tidak akan merasakan bahagia. 1, orang yang bakhil pelit terhadap membaca selawat Nabi SAW, yang bila mendengar nama Nabi SAW disebut lalu ia tidak membaca selawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik. Membaca selawat harus 2, orang tidak suka menjawab suara panggilan muadzin bukan enggak. Baca akan dia panggilan ngobrol atau Ketiga, orang yang diminta bantuan untuk kebaikan lalu tidak suka menolong atau membantu. 4, orang yang tidak suka berdoa untuk dirinya dan kamu ini sesudah sembahyang. Jadi istighfar mungkin harus astagfirullahaladzim bi walidayya wa sahabat wa ibadiyya wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum, atau astagfirullahaladzim bil mu'minin wal mu'minat
27 kali. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Jadi dosamu diampuni 27 tahun kali 5 berapa? 100 lebih. Abdullah Al-Ghifari berkata, obat hati itu 5 macam. Komponnya hati, obat hati ada 5. Bergaul, berkumpul dengan orang-orang saleh. 2. Suka membaca dan memperhatikan Al-Quran. 3. Membersihkan perut dari makanan haram. 4. Suka berdiri sembahyang malam. 5. Zikir berdoa kepada Allah ketika sesudah sholat subuh 1 jam. Ketika subuh jangan langsung lampunya dimatiin dan tidur 1 jam. Ibnu Abbas dalam berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alullah was'aluhu bibutuni akuf bikum wala tas'aluhu biduya wamsahu biha wujuhakum." Jika kamu minta kepada Allah, maka mintalah dengan menadahkan, mengangkat tangan dengan perut tapak tangan, dan jangan dibalik. Kemudian jika selesai minta, maka usapkan tangan itu ke mukamu. Wallahu a'lam bishawab. Doa itu. Yang 3 ini. Jadi jangan ini kan capek. Kalau orang lama kan begini kan. Kalau begini capek. Ulang dia. Kalau kulitnya 2 jam. Orang kita pada pertama itu doanya tak pernah selesai. Semakin dia menyayangnya, semakin banyak menyebutnya, semakin banyak berdoa. Kalau perlu semua doa. Kita itu beritanya doa. Pernah 3 sampai subuh doa. Tapi mana barang-barangnya? Ya Allah beri saya, ya Allah beri saya. Itu terus. Tapi doa. Kenapa? Bisanya cuma itu. Harus banyak menghafal doa. Banyak ya mengingat dengan doa. Banyak anak-anak ini yang muda-muda hampir tidak tahu. Tidak tahu apa yang muda-muda. Nanti yang paling enak, yang paling seger itu kalau bikin itu apa? Cuma nakira gabungan dalam apa? Ya mudah-mudahan itu aja sedikit, ya cukup sudah, pengajian apapun sudah, mulai manakib, mulai selawat semua sudah cukup. Tinggal kita cuma praktekkan di lapangan, kita praktekkan di lingkungan sosial, di mata keluarga, dan membuktikan keyakinan sama itu sudah kebahagiaan dunia kita. Dan itu semuanya diingat dan
apa yang diamalkan, yang pendek-pendek saja, yang penting bisa berdoa. Ya Rabbana tarabna bi'anana tarabna wa anana halala qasrafna wa tum alaina tawba wasili kulli hawba wa zullana al-awrati wa amini rohati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa lali wa ikhwani wa sa'iril ilani wa kulli dhi mahabba جيراننا الصحبة والمسلمين أجمعين من رب اسمه فضلا وجودا منا بالحساب منا المصطفى رسول الله وبكل سر صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه عدد القصد والحمد لله في البرك والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa syakirin. Hamdan ni'amah kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu bidil karim wa 'ala sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمنا ولجدي وجداتنا وسائر مسلمينا ومعلمينا واجعل يحبك علينا ولمن الخير ولمن حمد علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الارض الباقيه الى كل احوال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا ما يهدانا وجل ولساننا وجزانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا على وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وسيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه المنصور بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nabi wa Al-Fatihah.